lepas akar ini. Akhirnya si Chani cobalah singkirin pakai tangan ya, udah nggak pakai kaki lagi. Sambil betulin sepatunya kan. Tapi waktu tiba, yang Chani lihat di kakinya itu bukan lagi akar-akar tanaman liar, Wak, melainkan tangan besar hitam yang berurat sedang megang kakinya si Chani gitu. Chani nengok itu tuh ya kaget kan. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Di ayunannya kakinya, astagfirullah, Allahu Akbar gitu, ketakutan ya. Dan untungnya alhamdulillah kaki itu pun bisa terlepas, Wak, dari genggaman tangan berurat tadi tuh. Chani pun langsung berlari menuju ke pintu puskesmas kan. Nah, kebetulan, Wak, pintu puskesmas tempat kerja si Chani ini adalah kaca transparan gitu. Nah, kalau pintu kaca transparan kan kita bisa nengok bayangan kita di pintu itu kan. Nah, jadi waktu si Chani menuju ke pintu transparan tuh, Chani melihat di belakang bayangan tubuhnya ada sosok wanita berbaju biru lagi ngikutin Chani. Jadi waktu itu langsung ingat pesan seniornya, baca ayat kursi, langsung baca ayat kursi, langsung dia baca ayat kursi itu sekuat tenaga sambil perlahan buka pintu dan langsung masuk ke dalam dengan wajah pucat tuh. Chani cuma bisa duduk aja di ruangan tempat dia bekerja. Astagfirullah. Jangan kau kosongkan pikiran kau, Chani, kata Mbak Dini waktu itu, Wak. Soalnya Mbak Dini udah tahu nih si Chani ini kenapa. Iya, Mbak. Iya. Aduh, kurang enak badan aku nih. Chani bohong-bohong dikit, Wak, waktu itu. Karena ya sebenarnya Chani itu takut kali memang. Biasanya aku hiraukan ada gangguan-gangguan kayak gitu. Tapi entah kenapa hari itu betul-betul kayak dibikinnya aku takut kali. Istirahat yang cukup, kosan. Jangan kau banyak-banyak begadang. Jangan banyak-banyak bengong kau sekarang. Iya, Mbak, iya. Astagfirullah, ya, Mbak. Nah, sejak saat itu, Wak, entah kenapa di badannya si Chani ini mulai muncul bercak-bercak lebam, kebiru-biruan, keungu-unguan gitu kayak abis digebuin. Aku nggak tahu lebam-lebam ini gara-gara apa, jatuh pun tidak aku. Tapi yang jelas setelah aku dapat lebam-lebam tuh aku jadi capek, jadi sering kerasa capek. Nah, apa mungkin aku capek juga karena keseringan ngelihat penampakan makhluk-makhluk halus di sana mungkin. Akhirnya gara-gara nggak tahan, Wak, Chani ini pun ngambillah cuti itu 3 hari untuk istirahat di rumah. Dan setelah dia sudah mulai membaik selama 3 hari itu, si Chani masuk lagi ke kantor. Dia dapat kabar bahagia, Wak. Ternyata Mbak Kia seniornya sudah mengandung anak kedua. Nah, udah masuk di usia kandungan 8 minggu. Dan ternyata kehamilan anak kedua ini adalah kehamilan yang betul-betul ditunggu-tunggu kali lah sama Mbak Kia dan suaminya setelah 9 tahun kelahiran anak pertama. Chani pun ikutlah merasakan haru dan bahagia yang memang dirasakan sama Mbak Kia. Tapi sayangnya, Wak, ya, gak lama dari situ hal menegangkan lagi-lagi terjadi. Dimana pada saat itu si Chani sama Mbak Kia ini mau sholat maghrib. Tiba entah kenapa Mbak Kia ini berkeringat dingin, badannya lemas, demam. Nah, Chani mengira kalau Mbak Kia ini mengalami hipermesis. Jadi hipermesis itu kayak mual akibat ketidakstabilan hormon ibu dan bayi. Saat itu Mbak Kia cuma minta tolong panggilin dokter, Chani. Oh ya, Mbak tenang sini ya gitu. Langsunglah si Chani manggil dokter. Dan gak lama kemudian setelah dokter datang, dokter langsung memeriksa Mbak Kia. Dokter ini pun sempat nanya, Mbak Kia, kamu ada salah makan nggak? Nggak ada, Dok, nggak ada. Ini juga saya baru selesai buang air kecil, Dok. Terus perut saya kok rasanya sakit kali, Dok. Oh ya udah, yuk kita